Bagaimana kalau saya mengikuti kajian salaf, kemudian dilarang oleh ibu dan bapak saya? Dijelaskan kepada bapak dan ibu, jelaskan dengan cara baik, jelaskan dengan bukunya, jelaskan dengan kasetnya, jelaskan supaya dia paham, dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibu itu. Kalau dapat tantangan di awal dakwah wajar, tantangan ketika antum pertama kali nuntut ilmu wajar. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika masuk Islam, ibunya nggak suka, tiap hari dicaci maki, tiap hari. Akhirnya Rasul datang kepada Rasulullah, akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Nabi mendoakan. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumahnya, kata ibunya, jangan kamu masuk. Ibunya mandi. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sabar dulu, sabar, dan doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Ya, tentang dakwah salaf ini kenapa baru muncul belakangan? Ini kehendak Allah kok. Yang penting bagaimana kita mengikuti sekarang ini. Mengikuti sekarang ini. Sudah, yang kenapa baru muncul itu Allah yang kehendaki demikian. Nah, kita alhamdulillah dapat penjelasan tentang dakwah ini. Terima, tinggalkan semua hawa nafsu, tinggalkan. Terima, belajar untuk ilmu sampai kita paham, amalkan. Ini juga tentang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa salaf itu berpecah belah. Itu kan dari orang. Ahlul bidah itu gampang mengkotak-kotak, sengaja dikotak-kotak supaya pecah. Awalnya tidak terkotak, tapi karena di kotak-kotak itu ya terus setan menggiring ke sana. Enggak ada, satu aja salaf itu. Enggak ada salaf di Saudi, salaf Yordan, salaf, enggak ada, satu salaf itu. Berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya berusaha untuk mengikuti pemahaman salaf, tapi belum bisa mengikuti secara kafah. Kenapa belum bisa? Karena agama Islam agama yang mudah, sangat-sangat mudah agama Islam ini. Pemahaman salaf adalah agama Islam itu sendiri, bukan sesuatu yang baru, mudah. Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Nabi juga bersabda SAW, inna hadha dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Agama Islam mudah, nggak ada yang sulit dalam agama Islam, nggak ada, semuanya mudah. Jadi jangan antum mengatakan bahwa kalau kita ikuti salaf ini berat, jangan. Ini salah, ini pemahaman yang salah, bahkan sesat. Agama Islam ini semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, nggak ada yang sulit. Apa yang sulit? Apa yang susah? Apa yang berat? Nggak ada. Nggak mungkin Allah turunkan agama Islam ini yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Agama Islam ini semua mudah. Nggak akan menyusahkan manusia, tidak akan. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami nggak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Tidak. Mudah agama Islam ini. Antum melaksanakan ibadah kepada Allah mudah, nuntut ilmu mudah. Apa yang berat? Umayyah disebutkan dalam hadis untuk berbakti pada orang tua. Dalam Quran berbakti pada orang tua mudah, nggak sulit. Berbakti pada suami nggak sulit. Bagi laki-laki disuruh untuk memelihara jenggot, nggak sulit. Apa yang sulit? Bagi laki-laki disuruh sholat di masjid berjamaah, nggak sulit, mudah, nggak berat. Kita ke kantor bisa yang jauh, kerja tempat yang jauh puluhan kilometer bisa, ke masjid yang 1 kilometer kadang-kadang nggak sampai. Kok nggak sampai? Kenapa nggak bisa? Padahal itu mudah dan nggak buang waktu. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab yang sempurna, mudah, nggak sulit. Bahkan dengan dia pakai jilbab, dia lebih cantik, lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Nggak ada yang sulit. Ya semua ajaran Islam semuanya mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang semuanya mudah. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa mengikuti manhaj yang hak ini berat, sulit. Enggak, mudah. Kalau ada tantangan di masyarakat, semua nabi, semua rasul juga dapat tantangan di masyarakat. Ada tantangan orang mencela, orang menghina, biasa itu. Sampai orang menyakiti kita, biasa. Semua nabi juga pernah disakiti oleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga yang paling mulia, tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah SAW merupakan Khalilullah wa Habibullah, dicintai oleh Allah. Khalilullah wa Habibullah Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap diboikot, dicaci maki,
dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, diusir. Ini merupakan dakwah. Cobaan, ujian Allah tetap akan ada. Jangan kita, kalau kita mengikuti agama Islam, paham salaf ini nanti nggak akan dicaci, nanti kita nggak akan dicaci maki. Nggak mungkin, mesti dicaci maki, mesti dicela, mesti sudah. Itu sunnatullah, dan Allah nggak akan rubah sunnatullah. Makanya ketika Nabi SAW dicoba, diuji, didustakan, Allah hibur di dalam surah Al-An'am, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh para nabi sebelum kamu Muhammad telah didustakan. Fasabaru, mereka sabar. Kalau mereka sabar, kenapa kamu nggak sabar? Allah tegur kepada Nabi Muhammad, mereka sabar, berarti kamu juga harus sabar. Wa'udhu, bahkan mereka disakiti, dan nggak ada perubahan dalam sunnatullah. Dan sudah datang kepada engkau Muhammad berita-berita tentang para rasul yang terdahulu. Jadi tetap cobaan ujian ada, dan kita laksanakan agama Islam dengan semampu kita, tapi usaha terus. Jangan menganggap bahwa kalau mengikuti salaf ini berat, sulit. Jangan. Ini mudah semuanya, mudah. Cuma kadang-kadang kita nggak sanggupnya ketika dapat celaan, ejekan di keluarga, masyarakat. Sabar, semua dapat ganjaran. Sabar.